Saudara-saudari terkasih, kalau saya merenungkan tentang dosa manusia pertama, kadang-kadang saya masih belum paham benar mengapa Allah begitu keras menghukum Adam dan Hawa sampai dia dikeluarkan dari Taman Eden. Padahal kalau diperhatikan dosanya ya tidak terlalu besar awalnya, saya pikir, untuk mendapat hukuman sekeras itu. Dia memukul tidak, dia menghina orang juga tidak, membunuh juga tidak. Dosanya itu hanya memetik buah pohon yang membuat dia bisa mengetahui yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk. Bukankah itu bagus? Kenapa hukumannya begitu berat? Tetapi ketika saya kemudian merenung-renungkan, memang dosa mengetahui yang baik dan yang buruk itu akhirnya justru itu yang menyengsarakan manusia. Yang membuat manusia berantem itu karena terus merasa dirinya benar. Dan rupanya orang yang tahu yang benar yang salah itu yang paling sulit bertobat. Lah karena sudah tahu yang benar dan dia merasa benar, susah sekali bertobat. Dan karena itu juga di dalam Injil Yesus mengingatkan bahwa dia bersyukur kepada Bapa, sebab kerajaan Allah dinyatakan kepada orang kecil dan sederhana dan disembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Karena memang karena orang tahu yang benar, itu akhirnya orang yang paling keras kepala, paling sulit bertobat. Dan masalah besar yang terjadi di dunia ini bukan pertama-tama orang sadar bahwa dirinya jahat, kemudian melakukan kejahatan yang mengerikan, tidak. Justru sebaliknya, orang yang merasa dirinya benar, dan itu yang sulit sekali diluruskan. Bahkan mereka tidak bisa bertobat, lah karena merasa benar. Dan karena itu sebetulnya dosa yang lebih besar daripada mengetahui yang benar yang salah adalah tidak membutuhkan Tuhan. Karena dia sudah tahu untuk memilih yang benar dan memilih yang salah. Akhirnya dia bisa menentukan sendiri. Dan karena itu Yesus selalu mengingatkan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Yang pertama-tama itu bertobat. Dan dia mengecam Kapernaum. Dia mengecam juga tempat-tempat kota-kota yang tidak mau bertobat meskipun Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Mengapa? Karena mereka tidak bertobat dan kemudian mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan itu juga sering terjadi di lingkungan orang-orang yang aktif dalam beriman, dalam menggereja. Berantem karena sama-sama merasa benar. Itu paling sulit untuk merukunkan. Tetapi kalau ada salah satu saja yang merasa bersalah dan bertobat, selesai masalah. Apalagi dua-duanya merasa bersalah dan membutuhkan pertobatan. Tapi itu persis soalnya. Sampai sekarang paling sulit bagi kita untuk bertobat dan kemudian mengakui bahwa saya salah. Dan itulah dosa pertama. Dan karena itu juga Allah menghukum Adam dan Hawa. Sesudah merenungkan hal itu saya jadi mengerti kenapa Tuhan kemudian begitu keras mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Karena kemudian ketika sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mereka tidak membutuhkan Tuhan lagi. Karena itu mari kita belajar rendah hati. Mengakui bahwa benar saja itu tidak cukup. Apalagi merasa benar. Atau benar-benar benar, tetapi untuk diri sendiri benarnya, itu juga tidak cukup. Bahkan meskipun benar, kalau itu kemudian membuat situasi dan kemudian relasi menjadi tidak baik, kita perlu mundur sejenak, mengakui bahwa saya juga ada unsur salahnya. Dan kemudian mulai dari situ sama-sama membutuhkan sesuatu yang lebih baik, lebih benar, dan di situ terjadi pertobatan. Karena memang akal budi kita selalu mendukung dengan argumentasi yang masuk akal. Bahkan kita tidak bisa membuat keputusan dengan argumentasi yang tidak masuk akal bagi kita sendiri.
Tidak bisa. Karena itu akal budi kita selalu mendukung dengan argumentasi, dan argumentasi itu benar. Dan itulah yang menyebabkan kita kemudian tidak bisa membangun relasi dengan yang lain dengan baik, termasuk dengan Tuhan. Maka untuk membangun relasi dengan Tuhan, pertama-tama harus mengakui bahwa kita orang berdosa, membutuhkan pengampunan dan kemurahan hati Allah, dan menyadari bahwa saya tidak lebih pintar dari Tuhan. Baru kemudian kita bisa membangun relasi yang baik. Maka beriman itu membutuhkan kerendahan hati. Paling tidak menurunkan perasaan bahwa saya mengetahui segala-galanya, dan kemudian mengakui bahwa Tuhan lebih tahu, dan karena itu saya mempercayakan diri kepada Tuhan juga masa depan saya. Selama saya bisa dan yakin saya tahu yang benar, Tuhan tidak perlu lagi. Lah sudah tahu mana yang benar mana yang salah, dan saya bisa mengambil keputusannya. Maka kita ikut firman Tuhan, karena Dia guru kita. Dan Tuhan selalu mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Benar saja tidak perlu, tidak cukup. Kita harus sadar bahwa kita membutuhkan bimbingan dan kebijaksanaan Tuhan. Yang paling baik adalah mengakui bahwa saya orang berdosa, membutuhkan kerahiman Tuhan, dan mohon rahmat kebijaksanaan untuk bisa sungguh-sungguh taat dan setia terhadap firman Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh melaksanakannya. Tuhan memberkati.